Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyampaikan nota pembelaan ataupun eksepsi dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Melalui nota pembelaan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya, Johnny membantah telah dengan sengaja melakukan korupsi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyampaikan nota keberatan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 4 Juli terkait kasus dugaan korupsi Best Receiver Station BTS 4G. Seusai berjalannya sidang, anggota tim kuasa hukum Johnny Plate, Dionysius Yasmin Pongkor, mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang disampaikan dalam nota keberatan tersebut. Salah satunya yakni terkait kapasitas Plate dalam proyek tersebut sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika adalah selaku pengguna anggaran yang kemudian mendelegasikan proses proyek kepada Badan Aksesabilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Sehingga Plate bukan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas adanya permasalahan hukum yang berlangsung dan dakwaan yang dijatuhkan tidak tepat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, tanggung jawab kalau terjadi permasalahan hukum sudah tidak berada lagi di pengguna anggaran, kecuali dianggap ada intervensi. Kami melihat di dalam dakwaan itu, kami menganggap tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pengguna anggaran, misalnya mengatur pemenang proyek. Itu tidak ada yang didakwakan kepada kita. Selain itu, tim kuasa hukum Plate juga menyinggung soal tak adanya laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK sebagai lembaga yang berwenang kepada penegak hukum terkait adanya catatan kerugian negara terhadap penyelenggara proyek BTS 4G. Sebelumnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate dalam sidang pembacaan dakwaan didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G dan pendukung Kementerian Komunikasi periode 2020-2022 hingga merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Plate juga didakwa menerima uang sebesar 17,8 miliar rupiah. Fania Genia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pembacaan eksepsi. Kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto menyebutkan akan membongkar bobroknya sistem hukum bila eksepsi atas dakwaan perkara korupsi BTS Kominfo ditolak. Kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto, Beni Daga, memastikan akan membeberkan bobroknya sistem hukum yang menimpa kliennya jika nota keberatan atau eksepsi ditolak. Hal tersebut disampaikan Beni Daga saat ditemui media di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 4 Juli 2023. Menurut Beni, hal tersebut perlu dilakukan lantaran kliennya dituduh dan didakwa oleh jaksa penuntut umum atas 3 perkara. Ada 3 poin yang kami sampaikan di sana. Yang paling pertama, error in persona. Bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa sudah salah orang. Harusnya yang diberikan itu adalah kepada Hudef UI, kepada Kepala Hudef UI, Saudara Amar, Muhammad Amar Hoirul Umam. Karena di dalam kontrak-kontrak kerja itu, yang menandatangani kontrak itu, yang memberi SK itu adalah Hudef UI kepada terdakwa. Bukan diberikan oleh Bakti langsung kepada terdakwa. Satu, error in persona. Yang kedua, poin yang kami sampaikan itu adalah terkait dengan dakwaan kabur, obscure libel. Kaburnya di mana? Kaburnya pada saat dakwaan itu diuraikan oleh jaksa dalam angka-angka terkait hasil kajian itu tidak menggunakan SK yang diterbitkan oleh Bakti, tetapi menggunakan SK yang diterbitkan oleh Hudef. Seharusnya SK yang diterbitkan oleh Hudef itu yang menjadi dasar, bukan SK yang diterbitkan oleh Bakti. Di situ dakwaan dianggap kabur. Yang ketiga, error in objecto. Objeknya yang disampaikan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan itu tidak menerangkan secara jelas, secara detail soal penerimaan atau aliran uang. Bahwa aliran uang yang diberikan kepada terdakwa Yohan Suryanto sebesar 400-an juta tidak pernah diterima dari Bakti Kominfo.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa uang itu tidak pernah diterima dari Bakti Kominfo. Tak hanya itu, Beni juga mengaku memiliki bukti valid terkait kasus dugaan korupsi menara BTS 4G, Kominfo yang melibatkan kliennya itu. Ia mengatakan bukti tersebut nantinya akan disampaikan secara bertahap mulai dari eksepsi terlebih dahulu. Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.